Raja Saham. Kim Jun, kamu sekarang sudah ahli di bidang medis, teknologi, keuangan. Di berbagai bidang. Kamu adalah yang terbaik. Orang top, terutama di pasar saham. Kamu sudah melampaui saya menjadi raja saham dunia. Mengelola aset triliunan. Kalau saya bisa sesukses kamu, saya tidak akan menyesal mati. Penyesalan terbesar dalam hidup saya adalah saya sukses. Tapi orang tua saya tidak ada. Suami, kamu tidak boleh mati. Jangan tinggalkan saya. Kamu tidak boleh mati. Jangan kira kamu bisa kabur begitu saja. Hemat uang. Untuk mengobati saya tidak mau diobati. Istri. Saya terkena kanker tulang stadium akhir. Habiskan 1 juta untuk mengobati. Tidak Sepadon. Istri. Jangan menangis, dengarkan saya, hidup dengan baik. Jangan, suami. Kamu jangan pergi. Kalau kamu pergi, saya juga tidak mau hidup. Suami. Anak, Ayah, kamu jangan pergi. dengarkan. Jaga baik-baik ibumu. Ayah. Kamu sekarang adalah pria yang bertanggung jawab di keluarga ini. Pria sejati. Ayah, jangan pergi. Ayah. 20 tahun lalu, ayah saya bunuh diri untuk memberikan uang kepada ibu saya untuk operasi. Tidak lama kemudian, ibu saya meninggal karena depresi. Kalau ada kehidupan selanjutnya, saya pasti akan membuat orang tua saya sehat dan bahagia. Hidup dengan baik. Habis. Saya lupa tidak boleh makan seafood. Raja saham Kim Jun. Anak. Anak, kenapa kamu anak? Ayah. Saya terlahir kembali. Ayah, jangan pergi, ayah. Anak. Aduh anak, kenapa kamu kalau kamu lelah? Tidur di kasur ya? Ayah, saya tidak ngantuk, saya cuci kaki kamu, saya pijat kamu. NAK. Ayah, aku akan mencuci kakimu. Di kehidupan sebelumnya, ayah dan ibu sakit dan meminjam uang. Dikucilkan oleh kerabat, aku harus menghasilkan uang dulu, menyembuhkan penyakit ayah. Bisa memindahkan 10 juta rupiah untuk pengobatan ayah. Sebagai modal awal. Halo semua, ini adalah acara reality show Ayah Sayang Anak. Ada 3 keluarga yang berpartisipasi, mari kita sambut mereka. Tingkat dukungan penonton turun di bawah 5%. Tereliminasi, pertandingan berakhir, keluarga dengan dukungan tertinggi akan mendapatkan hadiah 1 juta rupiah. Untuk menyembuhkan suamiku, aku harus mendapatkan 1 juta ini. Silakan 3 ibu duduk. Ibu Su, pertama yang live adalah keluarga kamu, ada kepercayaan diri? Ada. Anakku selalu berprestasi baik, berbakti dan mengerti. Belum tentu, anak yang terlihat sangat mengerti. Justru lebih memberontak. Kakak, jangan terlalu memuji anakmu. Dia setiap hari mengumpulkan botol di tempat sampah, apa yang bisa diharapkan? Dia hanya ingin membantu sedikit keuangan rumah tangga. Oh begitu? Mari kita lihat siaran langsung dulu, baru menilai. Anak ini sangat berbakti dan mengerti. Anak orang lain. Anakku. Kayaknya datang dendam. Ibu Su, dukungan untuk keluargamu naik. Benar-benar orang kampung yang belum pernah melihat dunia. Pijat dan cuci kaki, siapapun bisa, anak-anak seharusnya. Belajar dengan baik, sukses itu baru berbakti. Kak,
Aku sangat khawatir dengan Kim Jun. Lihat, ayahnya cacat, dia sendiri harus mengais sampah. Pasti di sekolah akan diolok-olok teman-temannya. Dia pasti akan bermasalah secara psikologis. Ayahnya bukan cacat, hanya sementara terluka. Suleyao, waktu sekolah aku tidak bisa mengalahkanmu. Sekarang apa yang bisa kamu bandingkan denganku? Pria sialan ini, aku pasti menang dalam pertandingan ini. Hongjian Food Hong Kong. Aku ingat di kehidupan sebelumnya saham ini diakuisisi oleh grup Mingjia. Sehari kemudian naik 100%, sekarang investasi 10 juta. Pakai lagi 10 kali, pasti untung 1 juta. Selesai, tinggal jual setelah berita akuisisi keluar. 1 juta pasti. Apa 1 juta? Kim Jun ini sedang apa sih? Apa 1 juta pasti? Sudut ini agak aneh. Kamera tidak bisa menangkap. Ibu Su, menurutmu apa yang sedang dilakukan anakmu? Dia mungkin sedang mencari informasi, biasanya. Dia belajar menggunakan komputer. Membandingkan orang dengan orang lain benar-benar membuat kesal, anak saya. Begitu menyentuh komputer, dia langsung main game. Dia jelas-jelas sedang bermain game, saya seorang guru. Saya tahu persis apa yang disukai siswa-siswa. Dia baru saja bilang 1 juta ini pasti untuk membeli koin game. Tidak heran dia memijat dan mencuci kaki ayahnya, ternyata hanya pura-pura berbakti. Memanfaatkan kesempatan untuk bermain game, masih kecil sudah punya akal seperti ini. Anak ini mungkin sudah hancur, juara pasti milik keluarga kita. NAK. Kamu sedang apa? Ayah, tidak ada. Ayah mau tanya sesuatu. Kalau kamu punya 1 juta, kamu mau ngapain? 1 juta. Beliin ibumu mobil, buat kamu, pindah ke sekolah yang bagus. Buat kita, pindah ke rumah besar yang terang. Ayah, kakimu tidak diobati? Ayah tenang, mimpi ayah dan ibu. Saya bisa mewujudkannya untuk kalian. Kaki ayah ini mungkin sudah begini saja. Ayah harus percaya pada diri sendiri. Kakimu pasti bisa sembuh. Baik. Anak dari keluarga miskin memang cepat dewasa. Kim Jun sangat mengerti, bikin sedih, iya. Dia masih anak-anak tapi sudah tahu bagaimana menghibur orang dewasa. Apa yang kalian terharu? Jangan tertipu olehnya. Dia cuma mau main game, lihat ekspresinya. Curry pandang. Bisu, kamu kenapa? Tidak enak badan? Tabungan 10 juta saya hilang, cuma 10 juta. Apa yang heboh, suami saya? Beli 1 tas saja sudah belasan juta, sepupu. Memilih pria yang baik itu sangat penting. Lihatlah kamu, hanya karena 10 juta. Sampai panik, benar-benar keluarga yang lucu. Bagaimana? Apakah uang itu dipindahkan oleh keluargamu? Tidak. Saya yang mengatur uang di rumah. 10 juta ini adalah uang untuk menyelamatkan suami saya, hilang. Tidak bisa lagi mengobatinya, ya ampun, 10 juta ini. Bagi sebagian orang, itu adalah uang penyelamat. Dari mana rasa bangga itu? Benar, ini uang penyelamat orang lain. Kamu mau pamer kekayaan? Pamer di tempat lain saja. Kamu cepat telepon, tanya suami kamu. Ya, baik. Halo. Halo sayang. Apakah kamu yang mentransfer 100.000 yuan itu? Tidak. Mungkin kamu salah klik link dan tertipu? Tidak. Sayang, jangan buru-buru, pikirkan lagi baik-baik. Mungkin kamu salah lihat. Baik, kamu juga jangan khawatir. Aku akan cek lagi. Baik. Guru Song, tidak bisa. Aku harus pulang sekarang. Ini uang penyelamat suami saya. Saya harus menemukannya kembali. Tunggu. Program ini punya aturan, kecuali ada bahaya nyawa. Selain itu, kamu tidak boleh ikut campur urusan rumah tangga. Apalagi, kamu pulang juga tidak akan membantu. Langsung pergi saja. Bagaimana dengan program ini? Sepupu, menurutku uang ini pasti diambil anak. Dia pasti untuk main game. Dipakai untuk top up, tidak mungkin. Anak saya tidak main game. Saya sarankan, kamu langsung laporkan ke polisi. Ya. Halo Yao Ling. Jangan khawatir, saya sudah menghubungi wartawan untuk membantu. Uangmu ini, menurutku, pasti diambil diam-diam oleh suamimu. Dime dipindahkan di rumah bosan, Call of Duty ya? Sepupu, uang ini pasti diambil oleh Kim Jun. Dia tadi bilang, 100.000 yuan, dia ambil uang ini. Mungkin untuk beli peralatan game? Tidak mungkin. Mereka bukan orang seperti itu. Lihat, wartawan dan polisi sudah datang. Halo, nama saya Li Mingxi. Nomor polisi 0961, apakah kamu yang laporkan 100.000 yuan? Tiba-tiba hilang? Ya, Pak Polisi. Kenapa begitu cepat ketahuan oleh ibu?
Sekarang tinggal setengah jam lagi saham akan naik. Baru-baru ini penipuan merajalela, apakah kamu pernah klik link yang tidak seharusnya? Tidak, tunjukkan kartu bankmu. Tahu. Di dalam kartu bank ini, masih ada uangnya? Untuk mencegah uang di dalamnya dipindahkan lagi, sekarang saya akan membekukan uang di kartu ini, tidak ada uang sama sekali. Pak polisi, kamu harus membantu saya. Kalau istri saya tahu, dia pasti akan khawatir. Ayah, jangan khawatir dulu, saya akan menyembuhkan penyakitmu. Dan uang 100.000 yuan di kartu itu, saya akan cari cara untuk mendapatkannya kembali. Pokoknya, saya tidak akan membiarkanmu sakit tanpa uang untuk berobat. Nak, kamu ngomong apa? Kamu masih kecil. Mau cari uang dari apa? Dari otak. Hahaha, Anak kecil. hahaha, anak ini minum obat apa ya? Gila bener. Hahaha, ngakak, lihat dia ngomong yakin banget. Kayaknya, Gewe kira dia jagoan, bisa dapat duit banyak. Hahaha. Dukungan naik 20%. Ngapain dukung dia? Bohong mulu. Jangan-jangan pada mikir, anak kecil bisa dapat duit. Iya juga. Lu pada miskin ya? Percaya sama omongan anak kecil. Saya Wardwin Feifei. Ada warga yang uangnya 10 juta hilang tiba-tiba. Polisi lagi menyelidiki. Uangnya ketemu, kemana, password kartu ATM lu. Siapa lagi yang tahu? Gewe, istri Gewe, sama anak Gewe, nah benur. Uang di kartu ATM, diambil sama anak lu. Iya, Gewe yang ambil. Ngapain lu ambil uang itu? Bukan Kinjun, ngapain ambil uang itu? Udah dibilang, ambil uang itu pasti buat isi game, kecanduan game gak bisa lepas. Anak ini udah rusak, tapi jujur aja, masalah anak. Orang tua yang paling parah. Anak ini mau bawa keluarga ke lubang api. Gawat, Gewe dengar ada anak nakal. Curi uang buat nyawa keluarga, buat isi game. Orang tuanya putus asa, sampai bunuh diri. Busu, dukungan lu turun. Masih 10%. Ini uang buat nyawa bapaknya, dia gak bakal sembarangan. Anak yang paling ngerti pun, kena gamenya hancur. Gewe, gak pernah biarin anak Gewe main game, sepupu. Berani gak lu taruhan sama Gewe? Uang ini bukan buat game. Gewe tampar diri Gewe sendiri, minta maaf kalau uang ini buat game, lu tampar diri lu sendiri. Oke, Gewe taruhan. Busu, jangan buru-buru, lihat layar dulu. Kita lihat lagi. Uang ini, beneran lu yang ambil? Iya, 10 juta Gewe yang ambil. Uang 10 juta itu masih ada gak? Masih, uang ini gak bakal Gewe buang sembarangan. Uangnya di mana? Apa buat isi game? Sekarang belum bisa bilang, tapi Gewe gak bakal bikin. 10 juta ini rugi, Gewe bakal bikin uang ini berkembang. 10 juta jadi 20 juta, bahkan 100 juta. Nah, lu gak beneran pakai uang ini buat game kan? Ciao. Cepet bilang, ini melanggar hukum, kalau gak jelas. Sekarang Gewe tangkap lu, bawa ke kantor polisi. Ini Pak Polisi. Anak Gewe udah tahu salah, Gewe bakal didik dia. Ayah, tenang saja, aku tidak mengisi game, uang ini aku pakai untuk saham. APA. Anak ini berani sekali, masuk pasar saham itu seperti masuk laut dalam. Pasti dia terjebak. Sial, kondisi pasar belakangan ini buruk, beberapa investor lama sudah rugi besar, dia berani sekali, kamu ini. Busu, cepat cek rekeningnya. Semoga bisa menghentikan kerugian tepat waktu. Ini masalah pendidikan, mana bisa memberikan password kartu bank. Ke anak, Bu Cheng. Anak ini tidak bermain game. Apakah kamu harus menepati janji dan menampar dirimu sendiri? Masalahnya ini lebih serius daripada bermain game. Kecuali dia bisa mengembalikan uangnya, aku tidak akan. Aku tidak akan menyerah. Busu, cepat katakan sesuatu. Tingkat dukungan. Masih 7%, kalau turun lagi kamu akan tersingkir. Bukan. Anakku tidak mengerti, dia pasti tidak sengaja. Salah operasi, tidak sengaja. Anak ini menganggap saham seperti game. Benar-benar tidak mengerti. Menurutku dia harus tersingkir. Sepupu. Sepupu, untuk menang kamu menggunakan cara yang berbeda. Sekarang bagaimana? Peti matimu sudah habis. Tidak, anakku seperti apa? Aku sangat tahu, berdasarkan situasi di tempat kejadian. Uang 10 juta sudah ditemukan tujuannya, ternyata anak itu pakai untuk saham. Kamu memasukkan 10 juta, apa? Ayah, jangan khawatir, akan untung, nanti kalau untung. Kita berdua pergi pijat dan mandi uap. Adieu, NAK, ayah sekarang tidak mood bercanda. Aku juga main saham, coba ceritakan, saham apa yang kamu beli? Hongjian Food.
Kenapa kamu pikir saham ini bisa untung? Kangjian Food hari ini pasti naik. Karena akan diakuisisi perusahaan besar, harga saham minimal naik 2 kali lipat. Kangjian ini saham Hong Kong. Tidak ada batas naik turun, malam ini pasti turun. Mungkin malam ini sudah habis, itu pasti selesai. Suamiku ini manajer keuangan. Dia bilang saham sampah ini tidak mungkin ada. Orang bodoh yang membelinya, benar? Kalau begitu suamimu mengelola berapa banyak dana? Banyak, jumlah ini 10 juta, 100 juta. Suamiku pengalaman praktisnya sangat kaya. Dijuluki Hans CTS Little Buffet, suamiku ini wakil direktur perusahaan publik, sedikit paham saham, menurutku. Saham ini memang sampah. Pak Li, ini saham yang aku beli. Kalau mau beli cepat beli 20 menit lagi. Bisa menghasilkan banyak uang, kalau tidak beli sekarang nanti terlambat. Kenapa kamu pikir dalam waktu sesingkat ini bisa menghasilkan banyak uang? Karena saya menggunakan leverage 10 kali lipat. APA. Kamu pakai leverage 10 kali lipat? 10 kali? Apa itu leverage? Secara sederhana, kalau kamu punya modal 100.000, pakai leverage 10 kali kalau turun 10%. Modalmu habis kalau turun 100%. Kamu akan berhutang ke platform 1 juta. Anak ini terlalu gila ya. Nggak cuma trading sendiri, malah ajak polisi trading. Anak kecil ini ngerti trading gak sih? Suami saya, wakil direktur perusahaan publik, nggak berani kayak gini. Anak kecil ini, takut dimanjakannya? Membawa konto negatif ke semua keluarga, benar. Lihat dia sekarang. Masih ragu-ragu, ini hasil dari dimanjakan. Ini bisa merugikan seluruh keluarga, merusak masa depan anak. Buruk busu, dukungan untukmu. Tetap di 5%, kalau turun dari angka ini, kamu akan tersingkir. Ayolah, cepat suruh suamimu jual sahamnya. Masih bisa selamatkan kerugian, kalau terlambat susah. Nah, dengar ayah. Saham ini susah dihitung menang kalahnya, cepat jual. Ini ayah bantu sembunyikan, kalau sampai ibu tahu. Dia pasti marah besar, kamu bisa kena. Kayak tenang, hari ini pasti untung dengas saya. Saya anakmu, masa mau tipu kamu? Ada saya. Langit nggak akan runtuh. Kamu. Tunda 5 menit lagi, bisa untung 1 juta. Sekarang jangan biarkan mereka jual semua. Burak, saham turun sampai 6% dengan tren ini. Terus turun bisa bangkrut, modal habis. Bisa juga berhutang besar. Saya mohon teman-teman penonton, beri kesempatan lagi untuk keluarga saya, anak saya akan segera menyadari kesalahan, dan uang ini juga akan segera dikejar kembali. Terima kasih, busu ini juga berusaha keras, sudah, kasih kesempatan lagi. Saya mengerti perasaannya sekarang. Dia cuma ingin menang, ingin dapat hadiah. Untuk menyembuhkan penyakit suaminya. Guru Song terlalu berlebihan, sampai melanggar aturan minta suara. Saya menentang, dia cuma pura-pura kasihan cari simpati. Tidak adil untuk peserta lain, busu jangan diulangi. Kalau tidak, hanya bisa dianggap pelanggaran, saya mengerti. Kinjun, biasanya prestasi belajarnya gimana? Dia pintar sekali, jangan bohong, anak seperti ini. Bisa apa hasilnya? Tidak melakukan kejahatan saja sudah bagus. Yang penting sekarang, cepat ambil uangnya. Silakan semua lihat layar besar. Nak, cepat, ambil uangnya, kita harus mengurangi kerugian. Ayah, sekarang belum bisa menjual semua, percayalah padaku. Tunggu 10 menit lagi, aku jamin bisa dapat 1 juta. Nak, kenapa kamu pikir kamu bisa dapat 1 juta? Kangjian Food akan segera diakuisisi. Sahamnya akan naik gila-gilaan. Tapi Kangjian Food kan saham sampah. Bagaimana mungkin ada yang mau mengakuisisi? Pasar saham tidak bagus, bukan berarti perusahaan tidak bagus. Kangjian Food ini sebenarnya perusahaan yang bagus, hanya saja karena masalah likuiditas dan Mingje Group. Sudah sampai di Han City kemarin. Paling lambat hari ini akan selesai. Sepertinya memang ada yang bilang diam-diam. Mingje Group akan mengakuisisi Kangjian Food. Tapi Mingje Group sudah membantah rumor ini. Berita dari mulut ke mulut tidak bisa dipercaya. Pasti sudah terjebak. Aku justru akan mengambil jalan yang tidak biasa. Aku akan ikut anak ini. Kalau kalah anggap saja aku bermain. Aku juga ikut, lihatlah apakah akan kalah atau menang. Hanya karena ketenangan anak ini. Sutradara, karena kejadian saham Kinjun, rating acara kita meningkat drastis, sudah dari peringkat 100 masuk ke 3 besar. Stasiun TV tidak perlu bangkrut paksa. APA, segera perluas pengaruh, hubungi ahli saham.
Dorong panasnya ke puncak, kita harus manfaatkan kesempatan ini untuk melakukan comeback yang spektakuler. Baik. Bercanda, dalam waktu singkat 1 juta. Dia pikir ini main lotre ya? Anaknya baik, hanya saja agak terlalu fanatik. Aku akan makan kotoran sambil berdiri terbalik. Aku main saham puluhan tahun, masih rugi. Sudah tidak ada gunanya. Dewa datang pun tidak bisa menyelamatkan, sudah terjebak. Mau ambil juga tidak bisa. Haha, benar. Saham ini akan terus turun, perlahan-lahan 10.000 yuan. Akan habis, akhirnya bangkrut dan delisting, uang untuk nyawa kakak ipar. Akan hilang begitu saja. Anak seperti ini, menurutku jahat, sengaja. Tahu itu uang untuk nyawa ayahnya, masih dipakai. Kalau salah, itu salahku, kami suami istri. Karena tekanan ekonomi yang terlalu besar, membuat anak ini. Dampak negatifnya, kalau mau menyalahkan, salahkan saja saya yang tidak bisa menjadi baik. Ibu ini, jangan sok suci di sini. Sekarang menyesal juga tidak ada gunanya. Semuanya tenang, kita sudah menemukan ahli di bidang investasi, mari kita lihat apa katanya. Baik. Halo Tuan Lin, Anda adalah ahli di bidang investasi. Bolehkah saya bertanya tentang Hongchen Food? Apakah mungkin diakuisisi? Ada kemungkinan. Analisis si kecil itu masuk akal. Ahli ini ternyata mengakui pemikiran Qin Jun. Ahli apa ini? Ini pasti Qin Jun. Mungkin berbohong. Bagus, sahamnya mungkin akan naik. Benarkah? Semuanya, dengarkan saya sampai selesai. Kang Jian memang mungkin diakuisisi. Tapi kemungkinannya sangat kecil. Banyak modal yang ditarik, terus merugi. Sudah kehilangan kepercayaan investor. Saham ini mungkin sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Haha, saya sudah bilang, naga melahirkan naga, burung melahirkan burung. Keluarga seperti ini bisa menghasilkan apa anak ajaib saham. Ahli ini tidak bisa merekomendasikan saham, dia tidak bisa bilang langsung, sepupu. Keluarga kalian sekarang sudah selesai. Bahkan ahli sudah bilang begitu, ini benar-benar selesai. Sulit dibayangkan, ibu Su selanjutnya harus menanggung trauma psikologis sebesar apa? Pelajaran berdarah investor lama. Pamela Jiangon Main Saham, Jiangon Main Saham, Jiangon Main Saham. Hal penting dikatakan 3 kali. Kamu hanya mendukung Qin Jun. Bilang Qin Jun bisa untung. Tarik terus titik perdebatan tanpa batas. Tidak ada yang mutlak, saya justru merasa Qin Jun bisa menang, lihat dia, begitu percaya diri. Tidak seperti berbohong. Aduh anakku. Dengarkan ayah, ayah punya pelajaran berdarah. Kamu, ayah sudah rugi banyak uang. Ayah jangan khawatir, cuma 10.000 kalau rugi. Saya pasti bisa balikin lagi, gampang. Nakal, anak kecil dilarang main saham, hari ini harus jual semua. Aduh, Jiangon bergerak, kalau bergerak lagi, saya akan ambil tindakan. Cepat lihat, saham ini naik. Naik. Merah. Ini bukan Kang Jian Food. Ini kan tertulis Feiteng Teknologi ini. Maaf, salah lihat. Ini aduh benar-benar. Ini. Aduh. Sekarang turun lagi. Cepat berhenti. Nak, cepat-cepat jual itu. Kamu tidak boleh salah lagi. Cepat-cepat. Aduh. Ayah, percayalah padaku, benar-benar tidak bisa berhenti, sebentar lagi naik. Kalau kamu jual sekarang, nanti kamu akan menyesal, ayah. Dari kecil aku pernah bohong sama kamu, aku anakmu. Percayalah padaku, aku akan membuatmu merdeka secara finansial. Membuatmu dan ibu hidup enak. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Main saham, bukan mainan. Aduh, benar-benar. Aduh, bikin aku kaget, aku pikir benar-benar untung. Iya, benar. Kecuali ada keajaiban, kalau tidak, modal habis. Sudah tidak bisa diselamatkan, sudah gila, dia pikir dia siapa? Warren Buffett? Benar-benar Bobby Matty Tidak takut air panas. Dia sekarang keras kepala seperti organisasi MLM. Otaknya rusak ya? Aduh semua jangan buru-buru, kita lihat lagi. Pak Polisi, percayalah padaku, benar-benar bisa untung, kamu tidak untung. Jangan halangi aku untuk untung. Pak Qin, kamu mau tidak membersihkan saham? Sekarang sepertinya sudah gila, asal kamu setuju. Aku akan mengambil tindakan paksa, Pak Li. Kita segera membersihkan saham, membersihkan saham. Tidak. Ayah, percayalah padaku sebentar lagi naik.
Lepaskan. Ternyata benar naik. Merah, tidak menyangka benar naik, mungkin. Benar-benar bisa untung 1 juta. Tidak mungkin, fluktuasi normal saja. Aduh lihat. Hijau-hijau, sekarang mati deh. Ini kan turun juga, menurutku. Saham sampah ini benar-benar tidak bisa diselamatkan, haha. Ini kenapa hijau lagi? Ini langsung turun 8%. Sebentar lagi akan bangkrut, modal habis, modal. Biarkan dia sombong, sekarang menangis tidak ada tempat. Orang sombong pasti ada yang menghukum, tadi aku pikir. Kinjun benar-benar bisa untung 1 juta. Tidak menyangka langsung turun. Ibu Su yang malang, bahkan di saat paling putus asa. Hanya bisa berharap pada doa, anak kecil ini mengacau. Usaha seumur hidup orang tua, semuanya sia-sia. Doa juga tidak berguna, ini sudah pasti. Saham sampah ini tidak bisa rebound, ini terlalu menyedihkan. Tadi, 80% modal masuk untuk menyelamatkan pasar, sekarang sudah pasti tidak bisa diselamatkan lagi. Ini benar-benar berhasil. Nah, kamu sudah keterlaluan, kamu tahu? Kamu benar-benar tidak mengerti. Sebenarnya kondisi keluarga kita sulit, sekarang kamu malah membuatnya semakin parah. Ayah, belum 5 menit, jangan buru-buru. Jangan menyerah sampai detik terakhir. Sudah tidak ada gunanya, nak. Ayah sudah lama bermain saham, ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Ayah, percayalah padaku, masih ada 2 menit, saham ini akan melambung tinggi. Kamu benar-benar tidak akan sadar sampai melihat mati. Aku benar-benar ingin memukulmu dengan ikat pinggang. Hei Pak Lee, tenang saja, kalau nanti tidak naik, aku akan dengan senang hati membiarkanmu memukulku. Kamu. Apakah kamu bisa meramalkan masa depan? Apakah saham ini bisa bangkit dari kematian? Aku yang menganalisisnya. Bagaimana kamu menganalisisnya? Setelah melalui analisis multidimensi, Memang keluarga kecil, tidak ada didikan, sudah seperti ini. Ayahnya saja tidak menghukum anak ini. Menurutku uang 10.000 itu pantas dimakan. Dia masih berani ikut lomba dengan kita. Kak, aku sarankan kamu segera mundur saja. Sangat memalukan. Hei, masih ada 1 menit. Apakah akan ada kejutan? Silakan lihat layar besar. Pak polisi, ayo, ayo. hei. Ayah, percayalah padaku sebentar lagi akan naik. Paman, percayalah padaku sebentar lagi akan naik besar. Minggir. Saatnya naik. Ini benar-benar naik besar. Naik besar, hahaha. Hei, Kali ini seharusnya tidak akan turun lagi. Ya Tuhan, kasihanilah istriku. Aku tidak ingin dia kalah lagi. benar-benar naik, bahkan naik 20%. Ini tidak mungkin palsu, sebentar lagi akan berhenti. Ini pasti hanya tipuan, suamiku tidak mungkin salah. Saham ini pasti akan mati, tidak, saham ini masih naik. Sekarang belum berhenti, benar. Kalau dilihat seperti ini, memang ada harapan. Hei, lihat, kecepatannya meningkat. Hei, sudah naik 30%. 40, 50. Berhenti, 80%. Jangan terlalu senang dulu, semuanya. Barangkali nanti turun, ini cuma kebetulan aja 80%. Walaupun naik juga gak bagus, kedepannya pasti gak selalu baik jalannya. Tonton live stream dulu. Gue rasa kali ini udah pasti aman, kecuali ada informasi bagus penting. Narik banyak investor buat masuk, susah naik setinggi ini secara mendadak. WK. Berdasarkan situasi di lokasi, kekhawatiran terbesar warga ternyata tidak terjadi. Kang Jian Food sudah naik 80%. Nak, kamu hebat banget. Cepetan. Jual 800.000 ini, jangan sampai turun lagi. Buru-buru apa? Nanti juga naik lagi, minimal naik 100%. Duh nak, gimana kamu tahu? Kalau turun gimana? Nak, bersyukurlah, cepat cairin aja. Santai aja, main saham harus sabar. Gue bilang bakal naik sampai 100%. Ini, Elite NIH, Kang Jian Foods. Beneran diakuisisi sama Minje Group. ya ampun beneran, Kim Jun beneran tebak dengan tepat. Prediksinya kok bisa segitu akuratnya. Kayaknya sekarang udah aman, saham gak bakal turun lagi. Bikin deg-degan banget, tapi kok anak gue bisa tahu? Kang Jian bakal diakuisisi, mana mungkin? Ini Kinju di sini cuma nebakan? Apa dia udah dapat kabar angin? Kayaknya dia punya koneksi yang kuat. Seperti teman sekelas atau gimana, dia pasti dapat info dalam. Ini kan tindakan ilegal.
Mingjie Group udah respon, kita lihat di layar besar. Saya Chairman Mingjie Group, Wang Deping. Merespons pertanyaan kalian soal akuisisi kami terhadap Kang Jian Foods tidak pernah bocor keluar. Sebelumnya klarifikasi, biar gak ada yang manipulasi duluan, bikin pasar saham goncang. Selain itu, saya sangat kagum dengan anak muda Qin Jun. Pandingannya tajam, kalau depannya dengan baik, pasti jadi orang sukses di masa depan. Oke, tolong jangan sebarkan hoax atau percaya rumor. Terima kasih. Sepertinya Mingjie Group pengen bikin pesaing kaget. Wah, Qin Jun keren banget, gue ikut-ikutan. Dapat untang 1 juta. Wih jagoan nih, gue buruan cari. Bos Qin Jun, lihat dong gue dapat. Uang segini banyaknya, jangan suruh gue. Handstand makin tai dong. Cepet lihat. Harga makanan Kanjian naik 100%. Ya ampun. Qin Jun benar-benar berhasil. Saya, seorang investor saham selama 20 tahun. Kala sama anak Kessel, sangat memelukan. Segera fokus lagi ke Qin Jun. Buat panasnya sampai puncak, sekarang kita. Rating terus naik, Qin Jun adalah pohon uang kita. Ibu Su, sekarang kamu tenangkan. Batu di hati sudah jatuh, sekarang ada tes kecil. Kamu telepon anak dan suamimu. Tanya mereka hari ini ngapain, coba lihat dia bohong atau enggak. Oak. Ternyata dia benar. Bisa saya artikan. Anak kecil yang ngomong besar terwujud dia. Hello, istri. Jangan main-main, kenapa kamu senang banget hari ini? Ada kabar baik ya? Iya betul, istri. Kamu kan bilang. Uang 10 juta itu, aku kasih tahu ya. Bu, uang 10 juta itu ketemu, kamu nggak perlu khawatir. Kenapa kamu sembunyikan dari ibumu? Kita main saham antang banyak. Aku takut ibu nggak terima, pikir kita ditipu. Nanti ibu panik, naik motor listrik. Langsung pulang, takut dia kenapa-napa. Istri, uang 10 juta itu kita ketemu. Kamu nggak perlu khawatir. Istri, aku sayang kamu. Ya ampun, sangat mengharukan, ayah dan anak. Benar-benar peduli sama Ibu Su. Iya, aku biasanya nggak gampang nangis. Agak berkaca-kaca. Ibu Su, semua yang kamu lakukan, semuanya worth it. Coba lihat, dukungan naik sampai 40%. Cuma untung sekali, pasti cuma keberuntungan. Kalau anakku juga main saham, pasti juga bisa menang. Dia masih kecil, sudah belajar. Cara menghasilkan uang dengan modal kecil, nanti. Dia pasti akan tinggi hati, malas kerja, menurutku. Ini belum tentu buruk, setidaknya ada uang ini. Bisa bantu keluarga Qin Jun dalam keadaan darurat. Bisa memperbaiki hidupnya, menyembuhkan penyakit ayahnya. Aku cuma ingin santai. Kasih uang itu ke aku. Bekerja belum tentu dapat hasil yang sama. Aku ingin dapat uang tanpa kerja. Ada masalah? Kayaknya ada orang yang cuma bisa ngomong asam karena nggak bisa makan anggur. Bukannya ada yang bilang kalau bisa balikin uang 100 ribu. Langsung tampar diri sendiri. Ayo cepat. Dia masih muda odar tahu carry jalan pintas. Pasti nanti. Semakin gede mainnya. Nggak percaya? Tunggu aja. Qin Jun, menurutmu saham ini masih bisa naik lagi nggak? Nggak bakal naik lagi. Kenapa kamu yakin banget? Segala sesuatu ada batasnya. Kenapa nggak langsung ambil aja? Jangan ambil risiko lagi. Jalani hidup kecil-kecilan aja, ini MH. Nggak semua orang bisa main, bener banget. Sekarang juga aku langsung jual semua. Udah, semua udah dijual. Ambil uangnya, aman-aman aja. Ayah tunggu. 1 juta cuma cukup buat obatin kaki ayah. Kalau mau bikin orang tua, hidup enggak perlu khawatir, masih jauh dari cukup di kehidupan sebelumnya. Aku bisa dapat uang pertama kali dari bull market 10 tahun kemudian. Tapi sekarang, ini adalah awal dari bull market sebelumnya. Ada APA, NAK? Uangnya mending tetap di rekening aja. Uang ini aku lanjutin buat trading, aku yakin dalam 3 hari. Bisa jadi 10 juta. Bukan, nak, kamu masih mau trading lagi? Iya, buku Poor Dad Rich Dad bilang, uang menghasilkan uang itu cara terbaik buat cari duit. Kalau mau cari uang besar, harus pakai otak, nggak mau cari uang lagi. Tentu saja. Tapi, nak, kita udah dapat banyak uang. Kalau sampai hilang, lebih baik kamu bunuh aku. Ayah percaya aku, pasti nggak bakal kalah. Harus diakui, kali ini kamu menang mungkin karena keberuntungan. Kebetulan aja, aku saranin jangan main lagi. Benur, jadi kaya mendadak itu kebanyakan cuma hayalan. Tapi kalau sampai bangkrut mendadak, itu banyak loh. Dia mau beli saham apa lagi sih? Kayaknya dia nggak tahu bahayanya pasar saham. Beli apa sih yang bisa dapat 10 juta dalam 3 hari? Kalau ada kejadian kayak gitu, aku bakal kasih semua uangku. Buat dia investasi. Memang orang miskin yang tiba-tiba kaya, cuma modal keberuntungan. Langsung anggap diri sendiri jago saham, aku bilang aja. Dia masih muda udah cari jalan pintas, pasti nanti. Semakin gede mainnya, sepupu, aku kasih tahu, pasar saham itu berisiko. Nanti sampai bangkrut,
Keluarga hancur. Nggak ada yang mau ngurus jenazahnya. Ibu Su, apakah kamu setuju? Kinjun terus bermain saham? Sekro prinsip, saya tidak setuju. Sephet surah. Suami kecilmu yang manis dan anakmu yang tidak mampu berhenti. Kalau begitu, mari kita lihat apakah ayah Kinjun akan setuju atau tidak. Ayah, kesempatan tidak datang 2 kali. Dulu kamu juga tidak percaya padaku, sekarang lihat hasilnya. Siapa yang beruntung? Bisa mendapatkan 10 kali lipat pertama kali, leverage menghasilkan jutaan? Saya punya cara investasi saya sendiri. Benar. Dulu saya juga menentangnya. Nah, begini. Saya akan memberimu 500.000. Tapi jangan bilang ibumu. Kamu kena denda tidak apa-apa. Jangan sampai saya kena imbas. Ah, serahkan padaku. Ayah, jangan takut. Dalam 3 hari, saya akan melipat gandakan modal 10 kali lipat. 10 kali lipat? Kalian sekeluarga gila ya? Berani bertaruh pada omongan anak kecil. Dukungan untuk keluarga Ibu Su jauh melebihi 2 keluarga lainnya. Kenapa begini? Saya tidak mau lanjut rekaman, sutradara. Kamu ubah aturan permainan. Mereka carry perhatian seperti ini. Kalau dia tidak bisa menghasilkan 10 juta, dia harus mengganti saya. Sejujurnya hadaya. Kalau tidak, kamu lihat sendiri. Saya pasti cayakan. Lanjut rekaman lagi. Sutradara, rating acara kita sekarang mencapai rekor tertinggi. Penonton sekarang terbagi 2 kubu. Satu kubu mendukung Kinjun terus bermain saham untuk membuktikan bibinya salah. Kubu lainnya menganggap dia hanya cari sensasi. Kalau sudah ada traffic besar seperti ini, mari kita ubah aturan permainan. Kalau dia menang, dia harus membayar 2 keluarga lainnya 1 juta hadiah. Jika dia menang, kita akan mencari investor untuk memperbesar hadiah menjadi 10 juta. NAK, AO Minum. Bagaimana? Sudah, saya sudah all in emas. Emas bagus, lebih stabil. Sehari kemudian, karena kerusuhan di 3 negara di wilayah Asia Barat, harga emas akan melonjak. Tapi saya pakai leverage 10 kali lipat. Ah, kamu lagi. Ini Ternyata investasi emas. Kalau tidak pakai leverage mungkin lebih baik. Kalau pakai leverage, sama saja dengan menanam bom waktu. Mari kita lihat apakah Kinjun bisa menciptakan legenda lagi. Tidak mungkin, suamiku bilang, tren internasional sedang bagus. Pajak longgar, dunia damai, emas ini pasti turun. Semua perhiasan emas di rumahku, sudah aku jual semua. Ah, sudah. Acara hari ini sampai di sini, selanjutnya adalah waktu pulang dan berkumpul, tamu bisa pulang untuk berkumpul kecil. Tapi siaran langsung di rumah akan terus berlanjut. Mari terus ikuti. Mama, kamu pulang. Istri, ayo duduk. Mama, minum air. Hari ini main saham, dapat untung berapa? Ini. Tidak bisa disembunyikan lagi. Mama pasti sudah lihat laporan wartawan, Mama. Kami hari ini main saham untung 1 juta. Istri, kamu sudah tahu. Apa katamu? Uangnya di mana? Aku simpan 500.000 untuk teras main saham. 500.000 lagi ada di kartu. 500.000 itu aku paksa ayahku untuk memberikannya. Dia tidak ada hubungannya. Wah, ayah yang baik dan anak yang berbakti. Istri, aku tahu salah. Saya 500.000, kamu ambil semua. Mau apa saja, silakan. Mama, aku salah. Ini sertifikat rumah kita, kamu gadaikan semuanya. Semuanya untuk main saham. Istri, anak kita tahu salah. Mama, aku benar-benar salah. Kesalahanmu adalah tidak meminta izin keluarga. Lalu mengambil semua tabungan untuk main saham. Ini
harus dikritik dengan keras. Tapi, niatmu masih baik. Kamu juga ingin cari uang untuk mengobati ayahmu. Ini menunjukkan bakti kamu, patut dipuji. Nak, kamu masih mau main saham? Mama, aku main saham ada keyakinan. Benar percayalah padaku. Nak, kita susah payah baru dapat 1 juta. Bagaimana kalau kita berhenti saja? Kalau aku menang, Baik, karena kamu begitu yakin, kembalikan dulu. Modal 100.000 padaku. Tapi, kamu tanpa izin keluarga, ambil uang dari rumah. Harus membayar denda 10.000. Uang yang tersisa, kamu bisa gunakan untuk berinvestasi. Adik perluasannya perlu 500.000 sada. Istri, ini tidak perlu ya. Saya serius, uang ini hasil jerih payahmu, kamu punya hak penuh. Anak kita sekarang sudah mulai besar. Kamu harus bertanggung jawab atas semua yang kamu lakukan. Jika kali ini kamu kalah, janji sama mama. Jangan main saham lagi. Bagaimana jika saya menang? Apakah saya masih bisa main saham? Jika menang, uang itu hasil jerih payahmu. Tentu saja kamu bisa terus berinvestasi. Oke, dengan uang ini, dalam 1 hari, saya pasti bisa menghasilkan 10 juta. Semangat, nak, hahaha, kalian berdua jangan khawatir. Rumah ini masih ada saya yang menanggung. Istri, kamu sudah bekerja keras. Mama, minum air. Hahaha, Oak, Terima kasih, NAK. Di kehidupan sebelumnya, orang tua menjaga saya sampai besar. Di kehidupan ini, saya akan menjaga mereka sampai tua. Teman-teman penonton, selamat datang di siaran langsung, Ayah Penyayang Anak Berbakti. Kalian baru saja melihat cuplikan siaran keluarga peserta tadi malam. Apa pendapat kalian tentang hubungan orang tua dan anak? Menurut saya, cara mendidik Mama Su benar-benar contoh yang baik. Ada hadiah dan hukuman, mempertahankan sifat alami anak, dan menghindarinya dari arah yang buruk. Ya, jika Kim Jun kali ini rugi lagi dalam saham, maka dia tidak boleh main saham lagi, dengan penny person. Dan penjelasan yang masuk akal, inilah orang tua yang baik. Bukan hanya sekadar memberi nasihat. Benar-benar tidak tahu apa-apa, di saat seperti ini. Masih tidak berani mendidik anak sendiri, keluarga ini. Akan menunggu nasib buruk, ibu yang terlalu sayang merusak anak. Pendidikan keluarga seperti apa, anak seperti apa. Saya justru berpikir Mama Su memiliki visi yang jauh. Karena uang ini datang terlalu mudah, kekayaan tidak sebanding dengan posisi. Belum tentu hal yang baik, dia mungkin sedang membentuk anaknya. Dengan nilai-nilai yang benar. Selanjutnya mari kita lihat apakah Kim Jun bisa menghasilkan 30 juta? Tunggu dulu, Guru Song. Saya menekan kru akar yang memberikan senior seroden. Kepada keluarga mereka, perilaku keluarga mereka. Tidak memberikan contoh yang baik untuk anak dan orang tua lainnya. Dan ini juga tidak adil bagi kami peserta. Benar, Guru Song. Sinyi adalah seorang guru. Suaminya adalah Han Cheng kecil, keluarga seperti ini. Pasti ada dasarnya. Itu. Suami saya tidak hanya mengelola keuangan, tapi juga mendidik anak. Sangat ahli, tidak ada yang membuat saya khawatir. Tidak seperti keluarga sepupu saya, orang tua tidak seperti orang tua. Anak tidak seperti anak. Jangan buru-buru, saya akan meminta ruang kontrol untuk mengalihkan kamera ke rumah Bu Sinyi. Kamu yakin mengalihkan kamera ke rumahmu? Sutradara, apa maksudmu? Apakah kamu merasa takut keluarga saya dan keluarga sepupu saya akan menjadi perbandingan? Saya tidak takut, saya hanya khawatir keluarga sepupu saya. Mereka akan menerima tekanan yang terlalu besar setelah tayang, karena suami saya sangat hebat, anak saya sangat baik. Sutradara dan kru program harus adil. Tidak mungkin selalu mengalihkan ke keluarga Kim Jun. Alihkan ke keluarga Cheng Sinyi. Tidak melihat keadaan rumah mereka, jika mereka sendiri mencari malu. Maka buatlah efek kontras, biarkan mereka menjadi batu loncatan. Sekarang dialihkan ke siaran langsung rumah Bu Sinyi. Silakan lihat layar besar. Ayah, saya sudah selesai mengerjakan PR. Anakku hebat, taruh saja di sini, ayah sedang mencari uang besar. Setelah selesai, ayah akan memeriksanya. Baik. Rumah ini sangat tenang, ayah sedang bekerja dengan serius. Anak sedang mengerjakan PR dengan baik, Bu Cheng. Apakah keluarga kalian selalu seperti ini? Tentu, baik saya di rumah maupun tidak, mereka tidak pernah membuat saya khawatir. Mereka melakukan segala sesuatu dengan sangat realistis. Lihatlah, inilah contoh untuk semua keluarga. Keluarga yang memiliki dasar adalah keluarga yang menjalankan perannya masing-masing. Ayah bertanggung jawab mencari nafkah, ibu bertanggung jawab untuk tetap cantik. Anak bertanggung jawab untuk belajar dan sukses. Sekarang kita akan menghubungi rumah Bu Sinyi. Mari kita lihat pandangan tentang investasi emas dari Han Kota, si kecil Buffet, yang mengelola dana lebih dari 100 juta. Baik, saya akan menelepon sekarang. Halo. Halo sayang,
Aku mau tanya sesuatu. Saya punya teman, dia menghabiskan 1 juta untuk membeli emas. Dan dia bahkan menggunakan leverage 10 kali lipat. Menurutmu, apakah teman saya ini bisa untung? APA, temanmu bodoh? Emas pasti akan turun berikutnya. Dengan leverage, pasti akan kehilangan semua modalnya. Seharusnya tidak akan naik. Dengga. Hah? Busu, bagaimana pendapatmu? Karena saya sudah berjanji pada anak saya, meskipun kalah, saya tidak akan mengintervensi keputusannya. Suamiku, lewat trading saham, udah untung 1 miliar, loh. Pengalaman praktisnya sangat kaya, dia bilang kalau nggak bisa untung. Ya pasti nggak bisa untung. Hebat banget, untung 1 miliar. Ya ampun, kemampuan menghasilkan uangnya di seluruh dunia. Udah jauh di depan ya? Apa-apaan ini, kenapa tiba-tiba jatuh? Kan udah ku bilang, Kinjun pasti nggak bisa untung. Mama Chen, kayaknya suamimu agak aneh, nggak ada apa-apa, kan? Pasti tadi aku nanya pertanyaan bodoh. Aduh, aku cuma bermaksud baik, aku mikir. Pengen kasih saran ke sepupuku. Siapa itu? Liu Kai, buka pintunya. I'm Yumana. Liu Kang, keluar kamu, si imut ini. Aku percayain kamu buat beli saham, tapi uangku habis semua. Liu Kang, kamu si imut. Katanya pasti menang, modal waku 1 juta. Udah setengahnya hilang. Dan 500 ribuku juga habis. Jangan dipukul lagi, aku jamin saham ini pasti bakal naik lagi. Kamu mending berdoa jangan sampai habis, kalau enggak, aku bakal berantem sama kamu. Ayo pergi. Aduh. Siapa yang suruh buka pintu? Kamu mau ayahmu dipukuli orang? Ayah, kan kamu yang suruh buka. Enggak benar, pergi, baca buku, aku tampar kamu. Baiklah. Berani-beraninya main HP di sini, berani bohong sama aku. Udah berani ya? Baiklah, kamu berani mukul aku. Kamu nggak takut? Nggak takut? Apa-apaan ini? Ayah dan anak berantem. Benar-benar ayah yang penyayang dan anak yang berbakti. Ya, aduh, semuanya tutup. Semua live streamingnya ditutup. Ini kenapa sih? Ayah dan anak berantem. Benar-benar ayah yang penyayang dan anak yang berbakti. Ya. Liu Kang ini terlalu kasar. Berani-beraninya mukul anak, bikin aku sakit hati, anak ini. Nyembunyiin HP di buku, emang jenius. Ini kan Han Cheng si Fatty kecil, menurutku. Sama kayak sepupumu, mulutnya penuh kebohongan. 1 juta cash ini, aku pasti menang. Mama Chen, mending kamu telepon. Suamimu, tanya dong, dukungan keluarga kalian. Cuma 20% sekarang. Aku langsung telepon, tanya, pasti dia ada. Apa keadaan daruratnya? Halo, ada apa lagi? Halo suami, anak di rumah baik-baik saja kan? Baik-baik saja, anak kecil yang kamu lahirkan, lucu seperti kamu. Buat aku dipukuli orang. Liu Kang bilang apa? Mama tolong aku. Aku dipukuli sampai mati. Liu Kang, aku kasih tahu. Kalau anakku ada apa-apa, aku tidak akan berurusan dengan kamu. Halo. Bisa-bisanya dia menutup telepon aku. Malam ini. Pasti aku akan mengusirnya keluar. Jelas suaminya tidak peduli padanya. Dia ini membuat alasan untuk dirinya sendiri. Turun tangga ya? Rating turun terlalu drastis. Segera potong ke rumah Qin Jun. Sudah lama tidak melihat rumah Qin Jun kan? Apakah sedikit menantikan? Nak, ayah baru potong buah untukmu, coba. Enak tidak? Enak. Hehehe, bagus.
NAK. Kamu benar-benar bisa menghasilkan 10 juta ya? Pasti dan yakin, kalau tidak bisa menghasilkan 10 juta nanti. Kamu dan Mama, apa yang kamu suruh aku lakukan, aku lakukan. Baik-baik saja, kapan bisa menghasilkan? Sebentar lagi, kira-kira 3 menit lagi, emas akan naik gila-gilaan. Mencatat rekor dalam 3 tahun, kenaikan setidaknya 100%. Benar tidak? Aku tidak mengerti, kamu bilang. Aku ini sayuran, bagaimana bisa menurunkan gen? Gen dewa saham, Sudahlah, tidak ada hubungannya dengan kamu, itu turunan Mama. Camel. Baik-baik saja. Nah, kamu kasih tahu ayah, kenapa kamu beli emas, HMM. Cepat, daerah Asia Barat akan pecah perang total. Nanti emas pasti akan naik gila-gilaan. Selanjutnya, biarkan badai datang lebih ganas. Bagaimana kamu analisis, bisa tebak begitu tepat? Aku bilang kamu juga tidak mengerti, kamu main saham 10 tahun masih hanya level sayuran yang dipotong orang. Orang bisa dibunuh tapi tidak bisa dihina, susah dimengerti tidak? Benar-benar. Kenyataan seringkali kejam. Hehehe. NAK. Kamu bilang sepertinya, kamu bisa meramal masa depan ya? Jangan-jangan kamu terlahir kembali ya? Iya, gimana kamu tahu? Dasar anak nakal, berani membohongi bapak ya, Sepertinya tidak masuk akal, kamu pikir aku percaya? Iya, pertanyaan yang tidak masuk akal, kenapa kamu tanya? Camel. Suasana di rumah ini tiba-tiba jadi santai ya? Pasti papakin penggemar novel, sama seperti aku. Terlalu banyak baca novel reinkarnasi, hahaha, aku mati ketawa. Aku suka pasangan tampan ini. Menurut kalian, kali ini Kim Jun bisa menghasilkan 10 juta tidak? Menurutku dia tidak bisa. Yang terakhir pasti cuma kebetulan, Mama Su. Menurutku kamu seharusnya tidak percaya Kim Jun. Situasi dunia, bahkan ahli urusan internasional sulit memprediksi. Apalagi anak 10 tahun, mana mungkin bisa memprediksi dengan benar. Suamiku pengalaman praktisnya begitu kaya, tetap saja rugi. Dia kenapa? Sudah tidak penting lagi. Dia dapat uang cepat, kalah juga wajar. Aku hanya berharap dia bisa tumbuh dengan baik di masa depan. Hidup dengan aman dan damai. Benar, suamiku orang yang begitu setia. Bisa salah lihat, mereka pasti juga akan salah lihat. Ini tidak mungkin, ada apa Guru Song? Semuanya, lihatlah siaran langsung. Juzuo ternyata masuk siaran langsung. Siapa Juzuo? Ahli militer internasional, terkenal di luar negeri, ini tidak mungkin. Ini bagaimana ya? Juzuo, kenapa masak siaran langsungnya? Mungkin karena Kim Jun bilang, tentang situasi internasional, baru masuk. Ini sangat mungkin, karena Kim Jun bilang, di wilayah Asia Barat ada 3 negara yang akan terjadi perang. Menurutku Kim Jun selesai. Perkataan seperti ini bisa sembarangan dikatakan, Juzuo. Pasti datang untuk mencari Kim Jun ya? Menurutku Juzuo. Pasti datang untuk mengawasi Kim Jun. Juzuo datang, masalah ini jadi besar ya. Perkataan Kim Jun, tidak mungkin semuanya benar ya. Kalau anakku membocorkan situasi internasional, tidak akan dituntut ya, Mama Song jangan khawatir. Ini tidak mungkin, memang tidak mungkin. Kalau hal itu tidak terjadi, berarti dia menyebar rumor. Harus bertanggung jawab secara hukum. Masih ada 1 menit, emas tidak naik. Pasti tidak ada harapan lagi, mungkin saja. Semuanya lihat layar, waktu sepertinya hampir tiba. Anak sudah lama banget nih, kapan naiknya? Ayah jangan buru-buru, sabar dong, yang buru-buru nggak bakal dapat hasil bagus. Masa nggak buru-buru? Modal 80 juta udah masuk semua nih. Wah gila-gila, ini beneran gila banget. Naik. Aku lihat, emasnya naik gila-gilaan. Kim Jun ini beneran bisa meramal ya, sekali ini. Langsung bikin malu semua orang, sekali bisa dibilang keberuntungan. 2 kali pasti kemampuannya beneran. Ya ampun, 125% beneran naik. Jangan-jangan anakku beneran jenius? Apa aku salah lihat? Nggak salah, emang emas. Kim Jun kali ini bikin keajaiban lagi. Pakai modal 80 juta, pakai leverage 10 kali. Bisa gerakin dana 10 juta. Ya ampun, ini bukan anak biasa kan? Ini beneran kayak dewa rejeki. Aku juga mau pulang, bikin satu sama suamiku. Cepet lihat beritanya, daerah Timur Tengah.
Tiga negara lagi kakao. Harga emas naik gila-gilaan. Sutradara, acara kita pecahin rekor rating. Sekarang trending nomor 1 di seluruh internet. Stasiun TV selamat. Bagus banget, Kim Junku. Kamu penyelamatku. Ibu Su, tingkat dukungan keluarganya naik sampai 50%, sama dengan jumlah dua keluarga lain Degabang. Aku rasa ini aneh, jangan-jangan dia bocorin rahasia negara? Masa sampai Pak Jenderal terus-terusan ngewesin di live stream? Ibiolin, anak 10 tahun di rumahku, bisa bocorin rahasia negara apa? Pak Jenderal masuk sambungannya. Pak Yendro. Guru, anak kecil bernama Kinjun ini bisa prediksi kekacauan di Timur Tengah lebih awal. Kayaknya cuma nebak, soalnya kan kata orang tua. Kan anak-anak ngomongnya nggak mikir, emang perlu sampai bapak datang ke sini? Anak kecil Kim Jung ini. Waktu prediksinya pas banget. Kita udah lama perhatiin situasi Timur Tengah, tahu bakal perang. Tapi siapa yang bisa prediksi waktu pastinya? Anak kecil Kim Jung ini. Beneran jenius. Sampai bikin Pak Jenderal datang, pasti anakmu. Ngomong sembarangan. Anakmu pasti pembawa sial, mungkin Pak Jenderal. Mau tangkap dia, aku klarifikasi dulu, tren internasional. Ini urusannya dia sendiri, sama kami. Nggak ada hubungannya. Video sambungannya nyala. Bagaimana dengan saya? Hanya untuk melihat keaktifan. Kim Jun ini teman kecil. Wizards Militer. Tapi tolong jangan online. Ya Tuhan, apa aku salah membaca? Sangat optimis tentang Kim Jun. Tampaknya keluarga Kim menginginkan Guangzhong Yaozu. Halo, Anda adalah karena anak-anak Kim Jun. Itu sebabnya kami datang ke ruang siaran langsung. Jika ada masalah, mari kita tangani dulu. Kursi kantor muncul di ruang siaran langsung kami. Membuat penonton kami sangat bersemangat. Bu, kau punya bintang kecil. Bukan karena Kim Jun. Baru masuk ke ruang siaran langsung. Datang ke ruang siaran langsung hanya untuk bersenang-senang? Itu pasti karena aku. Ibu Lin, kau tahu kursi kantor? Saya tidak tahu, hei, saya pikir dia tahu. Apa nafsu makan? Tapi mentor saya, Wang Weigua, memiliki hubungan pribadi dengan biro, dia pasti mendengarkan mentor saya. Aku ingin sesuatu. Itu sebabnya aku datang. Ternyata mentor Ibu Lin. Ini akademisi. Ya, aku belum punya waktu untuk mengatakan. Alasan ruang siaran langsung. Baru saja putus. Mungkin itu untuk mendukung Ibu Lin. Hei, guru, kau tahu Wang Weigua ini? Mahasiswa akademisi? Wang Weiguo. Dia ingin menemuiku. Anda tidak bisa melihat saya di Paris. Hubungi saluran satelit militer kami. Aku akan memberikan platform ini untuk anak-anak Kim Jun. Ya. Kursi kantor masuk lagi. Hello. Aku dari Akademisi Wang Weiguo. Siswa Lin Roshu. Terima kasih telah datang ke ruang siaran langsung untuk platform saya kali ini. Maksudmu, aku mengudara ke ruang siaran langsung. Guru saya, Akademisi Wang Weiguo. Saya sering menyebutkannya dan kali ini. Dia tahu aku di acara itu. Dia bilang dia akan memberiku kejutan. Silakan datang ke sini. Wang Weiguo ingin bertemu saya. Harus membuat janji setahun sebelumnya. Katakan saja kali ini, saya datang ke siaran langsung. Untuk mendukungmu. Kamu pantas? Maaf, saya kira ITU guru saya. Saya mau sini. Hahaha. Ini terjadi langsung, kena tampar ya? Pak Jenderal adalah ahli urusan internasional negara Hua. Bagaimana mungkin dia datang ke siaran langsung hanya untuk seorang dokter kecil? Benar kan? Jika kamu masih menggunakan nama saya dan gurumu untuk menipu di luar, saya tidak keberatan. Meminta Wang Weiguo mengeluarkanmu sebagai murid. Maaf saya salah, saya tidak akan berani lagi, Pak Jenderal. Jadi Anda terhubung karena anak kecil Kim Jun? Ya kan? Benar, anak kecil Kim Jun ini adalah jenius militer. Saya ingin mengundangnya ke acara saya berikutnya. Saya tidak akan banyak bicara lagi. Sampai jumpa lagi lain kali. Ibu Su, selamat ya, kamu melahirkan bintang keberuntungan. Terima kasih. Sambang APA? Cuma tebak lagi kan? Ye anakku, kamu hebat sekali, kamu adalah bintang keberuntungan dan penyelamat keluarga kita. Lalu apa rencanamu? Aduh kakiku. Selanjutnya saya pasti akan mencari cara untuk menyembuhkan kakimu.
membuatmu bisa melompat-lompat seperti orang normal. Benarkah? Kakiku masih bisa sembuh? Sekarang kita punya uang. Saya akan mencari dokter terbaik untukmu. Dan menggunakan obat terbaik untuk menyembuhkanmu. Di kehidupan sebelumnya, ayah karena luka kakinya tidak segera mendapatkan perawatan terbaik, berkembang menjadi kanker tulang. Jika Teras Begani pasti kalah, saya harus berusaha untuk mendapatkan lebih banyak sorotan di keluarga saya. Guru Song, bukankah kru acara bilang semua diperlakukan sama? Kenapa terus menyayangkan Kinjun? Killer gain-nya? Sekarang acaranya terlalu populer, segala sesuatu yang berlebihan pasti buruk. Saya takut diserang all over can said what. Kamu fokus saja ke keluarga Lin Ruoshu. Ibu Lin, apakah Anda sangat percaya diri dengan suami dan anak Anda? Tentu saja, suami saya baik hati dan murah hati. Anak saya patuh dan berbakti. Saya yakin semua orang pasti akan menyukai mereka. Baik, mari kita alihkan siaran langsung ke rumah Ibu Lin. Kidia, bisa main gak sih? Ya. Ayah, aku lapar. Lapar tidak bisa masak mie instan sendiri? Pergi, jangan ganggu aku main game. Pergi. Pergi. Anak ini kasihan sekali, lapar harus masak mie instan sendiri. Benar. Zhou Shanghai ini benar-benar jahat. Sudah jam 2 siang, masih biarkan anak kelaparan. Ayah ini terlalu keterlaluan. Mungkin suami saya ingin anak belajar mandiri. Mandiri, masak mie instan. Mandiri, bisa masak mie instan, bukan kemampuan yang berarti. Ini. Cepat. Aduh, lihat. Aduh, lihat. Aduh, kalah lagi. Lihat apa, kenyang saja, kenapa kamu tidak tahu? Masakan saya semangkuk. Saya sudah tanya, kamu tidak jawab. Kenapa kamu tidak berteriak lebih keras? Jangan diam saja di sini, kalau tidak ada urusan, cepat kerjakan PR. Pergi. Kamu main game ya main game, jelek ya jelek, jangan bawa-bawa anak. Ini bagaimana sih? Ayah ini terlalu jahat, sudah jam 2 siang. Anak masih kelaparan, aku benar-benar ingin memukulnya. Tidak, aku ingin melihat Kinjun. Kalau tidak lihat, aku tidak merekam. Bukan seperti ini, pasti ada kesalahpahaman. Lihat suamimu, benar-benar keterlaluan, Ibu Cheng. Ini masih lebih baik daripada kamu yang suka memukul. Ibu Lin, kalau kamu terus seperti ini, akan tersingkir. Bagaimana ini? Katanya semua ayah dan anak yang baik. Kenapa semuanya pemera? Saat pemilihan, kami sudah meneliti dengan baik latar belakang mereka. Segera ganti saluran, rating langsung turun. Acara ini tidak perlu tayang lagi. Pasti semua ingin tahu apa yang dilakukan Kinjun. Silakan lihat layar besar. Nah, ini semua apa? Ini semua, aku habiskan 1 juta. Untuk membeli obat-obatan berharga, ada yang melancarkan darah. Ada yang menutrisi ginjal, ada yang memperkuat tulang. Umurnya semua di atas 100 tahun, seperti salju gunung, tanduk rusa, kasturi, saffron, ambergris, dan ginseng. Nak, kenapa kamu habiskan uang sebanyak ini? Untuk membeli barang-barang ini? Tentu saja untuk mengobati kamu. Itu. Ini apa lagi? Jangan banyak tanya, kamu sebagai pasien. Cukup lakukan apa yang diperintahkan. Kamu bisa pengobatan, Nak? Jangan sembarangan. Aku ayah kandungmu. Paman Wang. Dia dokter barat, kalau bukan karena bantuannya di kehidupan sebelumnya, penyakit kaki ayahku akan lebih parah, bahkan tidak bisa berdiri. Tapi, pengobatannya memiliki keterbatasan. Xiao Jun, kaki ayahmu sudah membaik kan? Sudah jauh lebih baik, terima kasih Paman Wang atas perhatiannya pada ayahku. Ayah kenapa? Keikiku. Penyakit kaki ayahmu kambuh, harus segera dibawa ke rumah sakit untuk operasi. Kenapa penyakit kaki ayah kambuh lebih awal? Meskipun operasi barat bisa cepat menghilangkan patologi, tapi juga menyebabkan kerusakan yang tidak bisa diperbaiki pada tubuh. Harus mengatur kondisi tubuh ayah dulu, tidak bisa. Tidak boleh operasi. Harus mengatur tubuh ayah dulu. Apa yang kamu katakan? Meskipun operasi merusak tubuh, tapi di antara 2 hal yang buruk, pilih yang lebih ringan, operasi. Sudah cara terbaik.
Bunga salju gunung tian, ginseng berumur 100 tahun. Benar, Paman Wang juga mengerti bahan obat? Tentu saja, meskipun aku dokter barat, tapi aku juga mempelajari pengobatan Tiongkok. Dari mana kamu dapatkan ini? Ini Xinhua. Bahan obat berumur lebih dari 100 tahun. Dibeli megabiskin 1 juta. Dari mana kamu dapatkan uangnya? Tapi bahan obat ini, semuanya barang langka. Ayahmu sudah lama tidak bisa berdiri, tidak bisa bergerak. Tubuhnya sudah lama lemah, sekarang perlu perawatan untuk menguatkan tubuh. Baru setelah itu operasi, agar bisa pulih lebih baik. Ibu Su, ayahnya kenapa sebenarnya? Sejak jatuh, dia tidak bisa berdiri lagi. Lututnya terus sakit, dokter bilang di dalam lututnya. Ada pertumbuhan zat asing yang tidak jelas, perlu operasi. Siapa Paman Wang ICU? Dia teman kecil suamiku. Juga dokter barat, dokter ortopedi terkenal, di usia muda ini. Sudah tahu mengeluarkan uang besar untuk mengatur tubuh ayahnya. Anak ini sangat berbakti. Benar, sangat kontras dengan dua keluarga lainnya. Aku dokter ortopedi, pengobatan Tiongkok. Banyak yang belum terbukti, dia sembarangan memberikan ayahnya. Obat Tiongkok, ada risiko keracunan. Untuk kesehatan ayah Kinjun, kita sekarang akan menghubungi langsung dokter utama ayahnya. Wang Renaxian, lihat bagaimana keadaannya. Sekarang terhubung dengan dokter Wang. Kami alat para ayah penyayang anak berbakti. Tolong tanya anak kecil Kinjun, obat yang dibeli. Benarkah bisa menyembuhkan kondisi tubuh ayah Kin? Berdiri. Ayahnya benar-benar berdiri. Apakah ini tanda-tanda terakhir? Ini tidak mungkin. Aduh, Laukin, kamu kok bisa berdiri? Aku benar-benar bisa berdiri. Hei, NAK. Ayah, jangan bergerak sembarangan, nanti semua usahaku sia-sia. Setelah minum obat ini, aku merasa di tubuhku ada aliran hangat, merasa penuh energi. Aku coba. Bisa berdiri atau tidak, ternyata benar-benar bisa berdiri. Ayah, jangan terlalu bersemangat dulu, penyakitmu. Masih belum parah, tunggu Paman Wang. Selesai operasi, kamu pasti bisa berdiri. Nak, aku akan mendengarkanmu. Kamu benar-benar bintang keberuntungan ayah. Ayah, minum ini, minum selama 3 hari berturut-turut. Memperkuat hati dan ginjal, menguatkan tulang. Baik. NAK. Mulai sekarang ayah bisa berdiri, ayah bukan lagi beban untukmu dan ibumu. Ayah, kamu selalu tiang penyangga keluarga kami, bukan beban. Kamu ada, rumah ada. NAK, hahaha. Anakku sudah besar, astaga, anak orang lain. Anak yang baik. Ternyata uang bisa membuat setan bekerja, 1 juta bisa membuat orang berdiri. Kamu ada, rumah ada. Ayah penyayang anak berbakti, sangat menggerukan. Sekarang dukungan untuk keluarga Su mencapai 60%. Saya sarankan panitia, biarkan mereka mundur dari kompetisi. Sekarang pengaruhnya sangat buruk. Benar pembawa acara, ini namanya praktik tanpa izin. Bisa membunuh orang, takut orang lain meniru. Saya menentang. Saya rasa Qingjun tidak melakukan kesalahan ATA Pon. Dia sedang menyelamatkan ayahnya. Harus lebih gencar dipromosikan, ini baru anak yang benar-benar berbakti. Lagi pula dia tidak praktik, dia hanya memberikan ayahnya minum obat tradisional, sekarang bisa mengeluarkan jutaan untuk membeli obat tradisional mahal untuk ayahnya. Ada berapa anak yang bisa seperti ini? Kalau mau mundur, kalian berdua yang mundur, yaitu... Hei kamu. Munder. Salam menonton, acara ini disponsori oleh platform Huanju. Tayang hari ini, sekarang saatnya segmen pulang berkumpul. Para orang tua, pulanglah dan nikmati momen hangat bersama keluarga. Istri. Kamu sudah pulang. Istri. Soma. Kakimu akhirnya bisa diselamatkan. Istri, sebelumnya, indikator operasi tubuhku selalu tidak memenuhi syarat, sekarang aku bisa dioperasi.
Ibu, keluarga kita akan semakin baik. Terima kasih, nak. Itu tadi momen kebersamaan Ibu Su. Pulang ke rumah. Bagaimana pendapat kalian tentang ini? Keluarga ini diselamatkan oleh Qin Jun, kalau tidak, Ibu Su akan menangis terus. Aku sangat suka Qin Jun. Dia tidak hanya mampu, tapi juga rendah hati dan sopan. Jujur saja, kalian tidak merasa dia terlalu dewasa? Tidak ada sifat kekanak-kanakan, menurutku di usia muda. Terlalu dewasa itu berarti terlalu cepat dewasa, patuh berarti tidak. Memiliki sifat kekanak-kanakan? Anak-anak kalian berdua, nakal. Apakah itu berarti tidak patuh? Kamu. Menurutku, cepat patuh itu bagus. Selanjutnya, mari kita lihat momen kebersamaan keluarga Ibu Chen. Anakku sayang, Ibu sudah pulang. Ibu, kamu akhirnya pulang. Aku sangat merindukanmu. Apakah hari ini kamu baik-baik saja di rumah? Baik, aku sangat patuh. Ibu, kamu sudah bekerja keras. Benar-benar anakku yang baik. Ayahmu di mana? Istri sudah pulang. Oh. Aku sudah masak makanan favoritmu, dari mereka. Wah, enak tidak, sayang? Keluarga ini cukup hangat, suami memasak, anak patuh. Istri lembut. Ya, meskipun sebelumnya agak keras, tapi kadang-kadang masih baik. Selanjutnya, mari kita lihat keluarga Ibu Lin. Ah, jangan, tidak perlu melihat rekamannya. Tidak apa-apa, putar saja tidak masalah. Ibu, perutku sangat sakit, tubuhku panas, sangat tidak nyaman. Jangan takut, ini hanya flu virus. Sudah minum obat, nanti akan baik-baik saja. Ibu, perutku sangat sakit. APA. Bagaimana kamu bisa jadi dokter? Aku sudah bertanya pada ahli. Gejalanya jelas infeksi bakteri. Yang menyebabkan demam, kamu bilang. Ah, kamu tidak perlu repot. Aku sudah menelepon 120. Ya ampun, ini masih dokter? Sebelumnya sempat mengejek Qin Jun. Dirinya sendiri bahkan tidak bisa membedakan flu virus dan flu bakteri. Coba cek lagi, bagaimana kamu bisa menjadi dokter? Apakah kamu menjadi dokter setelah melewati 4U4? Coba cek lagi, bagaimana dia bisa mendapatkan sertifikat profesi. Cek dia. Coba cek. Bagaimana kamu bisa lulus? Ibu Lin, cepat jelaskan. Dukungan untuk keluarga kalian hanya 8%. Jika terus turun, keluarga kalian akan tersingkir. Maaf teman-teman penonton, ini kesalahan saya. Sebagai seorang ibu, saya terlalu panik, jadi salah diagnosa. Sampai saat ini, keluarga Ibu Su. Dukungan 60%, keluarga Ibu Lin. Dukungan 8%, keluarga Ibu Cheng dukungan. 32%, keluarga Ibu Su jauh memimpin. Siapa yang akan menjadi juara? Qin Jun. Suleyao, aku pasti akan menyusulmu. Dukunganmu jauh lebih tinggi dariku. Hanya karena gimmick saja, Ibu Su. Apa harapanmu untuk masa depan anakmu? Bagaimana kamu menuntut anakmu? Asalkan anakku bahagia, sehat, dan aman, itu sudah cukup. Yang lainnya tidak penting. Ibu Lin, bagaimana menurutmu, anak harus berprestasi untuk memiliki masa depan? Jika tidak berprestasi, hanya akan menjadi orang kelas bawah di masyarakat. Saya sangat setuju dengan perkataanmu. Saya seorang guru, saya menyarankan. Pada tahap ini, anak seharusnya dibangun karakternya. Karakter yang benar, bukan dengan cara yang aneh. Untuk menarik perhatian, seperti bermain saham atau praktik ilegal. Apakah ini hal yang seharusnya dilakukan anak sekarang? Tidak seharusnya, di usia ini harus belajar. Fokus pada belajar, berjuang untuk belajar. Saya tidak percaya, belajar bisa mengalahkan anak kami. Yang sekolah internasional, baik, selanjutnya. Kita alihkan kamera ke keluarga Qin Jun. Lihat apakah dia masih bisa memberikan kejutan. Ayo, kenapa kamu diam saja di sini? Menunggu untuk ditembak? Kamu anak SD ya? Kenapa kamu tidak lari saat dipukul? Aduh, aku kesal. NAK, aduh, aku tahu meskipun kamu sangat berjasa di keluarga kami. Tapi ayah tetap harus bilang. Bermain game untuk melepas stres bol. Tapi bisakah kamu duduk dengan baik? Ayo. Ah ayah, kamu tidak mengerti, begini baru asik mainnya. Qin Jun kenapa ini? Aduh, selesai. Belajar ini tidak bisa diharapkan. Tidak ada manusia yang sempurna, kalau dia tidak mau belajar, biarkan saja. Kalau dia anakku, apa yang dia mau, aku biarkan dia lakukan. Sekecil ini sudah kecanduan game, bagaimana nilai belajarnya? Bisa bagus? Aduh, ya. Game ini sudah merusak berapa banyak anak. Di rumah kami, anakku tidak akan dibiarkan. Main game. Talak Keras, Ibu Su. Bagaimana kalau kamu telepon, ingatkan anak itu. Baik. Aduh. Halo, istri. Qin Lang, kamu cepat ingatkan anak itu untuk belajar. Kalau tidak, pulang aku cari kamu.
Aduh, baik, aku tahu. Aduh. Nak, keluarga kita sekarang sudah punya uang. Aduh. Papa sudah sembuh. Sekarang, apakah kamu seharusnya belajar dengan baik? Aduh, aku tahu. Aduh, nak, Mama sudah telepon untuk mengingatkanmu belajar. Bisakah kamu serius? Bayarku min lagi sebentar. Aduh, kalau kamu tidak berhenti, nanti Mama tahu. Dia pasti akan memukulmu. Papa, kamu khawatir tentang belajarku, atau khawatir kamu akan dipukul Mama? Aduh, kamu. Aduh, nak, aku tahu, meskipun kamu sangat berbakat. Tapi bagian pendidikan ini, apakah kamu harus mengejarnya juga? Butuh pendidikan. Ah. Tidak masalah, tahun ini langsung ikut ujian masuk universitas saja. Ujian masuk universitas? APA. Kamu bahkan belum selesai SD, bagaimana bisa ikut ujian masuk universitas? Hua punya kebijakan untuk bakat khusus. Bisa ikut ujian masuk universitas lebih awal. Itu juga tidak bisa. Kita, untuk ikut ujian masuk universitas saja. Setiap tahap, kita harus mengalaminya. Hidup seperti ini baru sempurna. Aduh, Papa, kamu salah. Aku langsung kuliah. Hemat 10 tahun jalan memutar. Jalan memutar apa? Kamu pikir, sebagian besar waktu sekolah adalah mengerjakan PR dan ulangan, bahkan ada SMA. Kelas 1 sudah selesai belajar, kelas 2 dan 3 hanya strategi soal. Walaupun begitu, kamu tidak bisa langsung melompat SMP SMA. Dalam kuliah. Aku tidak peduli. Wah, Ya ampun, Kim Jun ingin mengikuti ujian masuk perguruan tinggi lebih awal. Ini, apakah terlalu muluk? dulu, aku belajar selama 12 tahun baru bisa masuk universitas ternama. Dia terlalu ambisius, ya? Menurutku, hidup memang lebih baik jika tidak perlu melewati belasan tahun yang sia-sia. Lebih baik langsung jadi satpam saja. Sepupu, dia main saham, lalu beli obat seharga 1 juta yuan. Dia pura-pura berbakti. Wah, apakah dia kecanduan rakting? Busu, kamu adalah ibu Kim Jun. Apakah kamu mendukungnya untuk mengikuti ujian masuk perguruan tinggi lebih awal? Dia ingin melakukannya. Aku mendukungnya tanpa syarat. Mengapa? Jika dia punya kemampuan, mengikuti ujian masuk perguruan tinggi bukanlah hal yang tidak mungkin. Jalan hidup itu ditentukan sendiri. Jika dia bisa memanfaatkan waktu yang tersisa untuk memperkaya hidupnya, aku pikir itu bukanlah hal yang buruk. Busu, apakah kamu pernah mendengar cerita tentang Song Yong? Mendorong anak kecil terlalu cepat hanya akan merusaknya. Sepupu, di usianya sekarang, dia mungkin belum mampu untuk mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Bagaimana jika dia gagal? Benar, dia hanya mencari alasan untuk bermain game. Kecanduan game, orang tua jangan sampai tertipu olehnya. Aku tidak memaksanya, aku membiarkannya tumbuh dengan bebas. Dia belum pernah SMA, tapi sudah mau ikut ujian masuk perguruan tinggi. Bukankah itu memaksanya? Sepupu, aku sarankan. Jangan bayarkan dia ikut ujian. Bagaimana jika dia dapat peringkat terakhir? Nanti, gelar dewa saham kecilnya akan hilang. Kamu juga harus ganti rugi 1 juta yuan kepada kami. Ini tidak perlu kamu berdua khawatirkan. Tidak ada yang lebih menjadi anakku daripada aku. Apapun yang dia ingin lakukan, asal tidak melanggar hukum, aku akan mendukungnya. Menggelikan, menghindari belasan tahun yang sia-sia. Ini berbeda dengan memaksanya terlalu cepat. Menurutku, dia sekarang bukanlah tunas, tapi orang yang bisa menanggung beban keluarga. Kim Jun tidak pernah berbohong, aku sangat yakin padanya. Mari kita tunggu dan lihat. Suamiku menelepon. Halo sayang. Sayang, wah sayang, ada masalah besar. Sayang, jangan panik, ada APA? Sayang, anak kita ingin langsung ikut ujian masuk perguruan tinggi. Aku tidak setuju, tapi dia sangat keras kepala sekarang. Sayang, aku ingin mendengar pendapatmu. Aku mendukungnya tanpa syarat. Dia sekarang lebih mampu daripada kita, dan lebih punya ide daripada kita. Sebelumnya, dia tidak pernah berbohong kepada kita, dan tidak pernah membuat kita kecewa. Ah, itu benar juga. Makanya kita harus percaya padanya. Kalau bukan dia, mungkin kita masih hidup dalam lumpur. Ingat waktu itu kakimu cedera, hampir saja tidak bisa dipulihkan. Anakmu yang menyembuhkannya. Jadi sekarang, apalagi yang tidak bisa dia lakukan? Ada hal yang tidak bisa dia lakukan? Wah, ayahku menikahimu itu adalah keberuntungan 8 keturunan. Kamu adalah ibu yang paling bijaksana di dunia ini. Nak, kalau kamu tidak bisa membuktikan kemampuanmu untuk ujian masuk perguruan tinggi, kamu harus belajar dengan baik, tahu? Tidak masalah, anakmu ini kapan pernah bohong padamu? Baiklah, istriku, begitu saja. Nak, ibumu sudah bilang, kamu harus ikut ujian masuk perguruan tinggi. Tapi biarkan orang dari dinas pendidikan datang ke sini untuk melakukan tes, mengukur. Apakah kamu benar-benar memiliki pengetahuan tingkat SMA? Di kehidupan sebelumnya, aku adalah dewa saham, lulusan jurusan matematika Tsinghua dan Peking. Jurusan neraka. Ujian masuk perguruan tinggi kecil ini tidak akan membuatku kewalahan. Ayah, tenang saja. Orang-orang dari dinas pendidikan itu datang. Bahkan jika aku tidak ikut ujian, mereka akan memohon padaku untuk ikut. Orang-orang dari dinas pendidikan itu datang. Bahkan jika aku tidak ikut ujian, mereka akan memohon padaku untuk ikut.
Astaga, Kim Jun tidak mungkin benar-benar murid jenius, ya? Begitu sombong. Membuat dinas pendidikan memohon padanya untuk ikut ujian, hanya ada satu kemungkinan, yaitu Kim Jun adalah seorang jenius. Sejauh yang aku tahu, ikut ujian masuk perguruan tinggi lebih awal tidak semudah itu. Harus melewati soal-soal sulit dari dinas pendidikan. Soal-soal ini lebih sulit daripada ujian masuk perguruan tinggi, Sepupu. Kim Jun ini pasti hanya bercanda. Kamu bilang, apa yang membuatnya bisa membuat dinas pendidikan memohon padanya untuk ikut ujian? Dia ini mau masuk Tsinghua atau Peking? Masuk perguruan tinggi biasa saja sudah bagus, apalagi Tsinghua dan Peking. Lebih baik langsung bekerja di pabrik saja. Ibu Su, bagaimana pendapatmu? Yang penting ikut. Kalau tesnya tidak lulus, ya dia akan sekolah saja. Kalau tesnya lulus, aku juga tidak perlu khawatir lagi. Apakah dia sudah melihat buku pelajaran SMA? Ini aku tidak terlalu tahu. Sejauh yang aku tahu, tidak. Belum melihat buku pelajaran sudah ikut ujian masuk perguruan tinggi? Sekarang dia kecanduan game. Meskipun dia jenius. Dalam waktu sesingkat ini, apakah pengetahuan SMA bisa dipelajari? Sepupu, aku sarankan kamu mundur saja. Ujian masuk perguruan tinggi ini, Kim Jun tidak akan bisa mengatasinya. Baru saja mulai tayang, program kita sudah panas. Apakah Kim Jun bisa masuk perguruan tinggi? Pertanyaan ini, penonton sangat penasaran. Kamu harus segera menggali lebih dalam. Kita harus meraih peringkat pertama dalam popularitas. Aku justru berpikir, Kim Jun itu sangat pintar. Dengan 100.000 mengguncang dana 10 juta. Tidak ada yang tidak mungkin pada dirinya. Saham ini tidak sama dengan ujian masuk perguruan tinggi. Terutama matematika ujian masuk, itu menguji manusia. Kecerdasan mutlak dan kemampuan penalaran logis. Karena ada perbedaan pendapat, mari kita lihat nanti. Orang dari Departemen Pendidikan sudah datang. Direktur Yo, ini tempatnya. Maaf merepotkan Anda datang ke sini. Silakan duduk. Silakan, sudah capek-capek, minum air dulu. Siapa Tuan Qin yang ingin ikut ujian masuk lebih awal? Itu anak saya, di mana orangnya? Direktur Yo, saya yang ingin ikut ujian. Direktur, Anda. Jangan main-main, Anda pikir ujian masuk. Itu main-main ya, Direktur Yo. Dia bilang dia bisa masuk universitas. Bukan masuk universitas. Dengan pengetahuan dari kehidupan sebelumnya, masuk universitas ternama. Mudah sekali. Anda yakin? Dari mana Anda dapat kepercayaan diri itu? Hanya dengan pengetahuan SMA ini, tidak sulit bagi saya. Jangan main-main. Matematika, fisika, kimia, tidak ada yang mudah. Departemen pendidikan pasti akan datang untuk mengetahui. Keadaannya tidak akan membiarkan Kim Jun ikut ujian. Terlalu terburu-buru, saya rasa dia tidak akan lulus. Sejenius apapun harus butuh waktu belajar. Setidaknya cari guru atau apa. Lucu sekali, direktur bingung, pikir anak ini. Bikin masalah, direktur tidak mungkin membiarkannya ikut ujian. Karena dia sama sekali tidak percaya Kim Jun bisa lulus. Saya berani bertaruh, meskipun dia ikut ujian, tidak akan lulus. Tantangan direktur itu. Lihat, Kim Jun sepertinya mengeluarkan sesuatu dari saku celananya. Menjiarkan. Banyak bicara tidak berguna, orang kuat membuktikan diri dengan tindakan. Silakan keluarkan soal, lihat apakah saya bisa mengerjakannya dengan benar. Meskipun saya tidak tahu dari mana Anda dapat kepercayaan diri itu. Tapi saya pasti akan membuat Anda tahu apa itu kesulitan ujian masuk. Silakan keluarkan soal. Ini matematika tingkat tinggi. Saya beri Anda 2 jam, asalkan bisa dapat 80. Saya akan manage persetujuan ASN. Untuk membiarkan Anda ikut ujian lebih awal. Tidak perlu 2 jam, 1 jam saja. Saya yakin. Anak Kessel memang sombong, sebentar lagi Anda akan tahu. Apa itu matematika tingkat tinggi? Hitung waktunya saja. Anak ini agak sombong. 1 jam. Sebelumnya, setiap ujian matematika, waktuku selalu kurang. Perasaan tenang ini, aku sangat familiar. Apakah dia benar-benar punya kemampuan ini? Semakin aku melihatnya, semakin aku merasa dia seperti bos dalam novel yang suka pamer dan menghina orang. Tenang bukan berarti kuat. Tunggu saja, pasti dia hanya menulis sembarangan. Kalau bisa selesai dalam 2 jam, aku anggap dia hebat. Dia pasti kalah. Dia pasti tidak akan lulus. Kita masih harus menunggu Kim Jun 1 jam lagi. Mari kita alihkan kamera ke keluarga lain dulu. Host. Anakku baru saja dapat peringkat pertama di kelas. Lihat anakku saja. Mari kita alihkan kamera ke Liu Kang dan ayahnya. Nah, sudah lama mengerjakan PR, pasti lelah. Main game sebentar saja.
Aku tidak mau, PR belum selesai. Bukannya kamu sudah peringkat pertama di kelas? Kenapa masih begitu serius? Ayah mengizinkanmu main game. Aku tidak mau, ibu bilang tidak boleh main game. Jangan ganggu suasana hatiku, hari ini aku sedang senang. Kamu tahu kenapa? Kenapa? Indeks pasar saham naik lagi, sahamku semua naik. Aku sudah balik modal. Oh, Ayo, cepat temani ayah main sebentar. aku tidak mau, nanti ibu marah kalau pulang. Siapa yang berkuasa di rumah ini? Siapa yang paling besar? Aku tidak tahu. Tentu saja aku yang paling besar. Cepat, ayah bilang kamu boleh main. Kamu harus main. Kenapa kamu menangis? Aku tidak memukulmu. Kenapa kamu begitu lemah? Baru dikata-katai sedikit sudah menangis. Jangan menangis. Kamu terlihat seperti kutu buku, terlalu asyik mengerjakan PR. Apa gunanya? Kamu mau main atau tidak? Kalau tidak, PRMU akan aku robek. Aku robek. Ho, ayah macam apa ini? Mana ada ayah yang memaksa anaknya main game? Anak yang begitu penurut, dikatakan lemah. Anak yang baik ini, pasti dia rusak sendiri. Kalau anakku, rajin mengerjakan PR. Dia boleh melakukan apa saja. Bukan begitu, mungkin ayahnya tidak ingin dia menjadi kutu buku. Jadi dia biarkan dia main game sebentar untuk relaksasi. Kamu sebelumnya pernah bilang tidak akan membiarkan anak main game. Kenapa berubah pikiran? Maksudku, tidak boleh membiarkannya main game berlebihan, tapi kalau main game secukupnya. Aku mendukung. Aku juga tidak ingin anakku menjadi kutu buku. Apa salahnya kutu buku? Kutu buku bisa tenang dan belajar dengan serius. Ibu Cheng, dukungan untuk keluargamu. Turun sampai 10%, bukan. Ayahnya hanya ingin yang terbaik untuk anaknya, dia tidak ingin memberi tekanan yang terlalu besar. Katanya, mana ada orang tua yang tidak mencintai anaknya? Bicara enak, meskipun kamu merasa itu untuk kebaikan anak. Tapi menurutku tidak tepat. Mana ada ayah yang memaksa anak seperti ini? Ibu Su, bagaimana pendapatmu? Sebenarnya, menurutku, setiap anak punya karakter sendiri. Dia tidak main game, kenapa kita harus memaksanya? Banyak cara untuk bersantai, kita tidak bisa mengatasnamakan bersantai untuk memaksanya main game. Menurutku, cara ini tidak tepat. Ayah, tapi aku tidak bisa main game. Kenapa aku punya anak bodoh seperti kamu? Bahkan game saja tidak bisa main. Awalnya ingin ajak kamu tim main game untuk seru-seruan. Ternyata kamu bilang tidak bisa main. Ternyata ayahnya hanya ingin cari teman main. Bukan begitu, ayahnya pasti ingin pakai metode provokasi untuk memunculkan potensinya. Menurutku belum tentu. Hanya untuk kepentingan pribadi. Mana ada ayah yang egois seperti ini? Tidak punya tanggung jawab. Ini hanya pendapatmu saja. Dia suamiku, aku mengerti dia. Oh ya? Lihat, dukungan sudah turun 5%. Hampir tereliminasi. Mata masyarakat sangat jeli. Bukan, itu perilaku ayahnya. Tidak ada hubungannya dengan anak. Aku mohon. Anakku sangat baik. Katanya, anak tidak diajar, itu kesalahan ayah. Yang dilihat adalah ayah yang baik dan anak yang berbakti. Lihat saja komentar langsung. Anak yang punya ibu tidak bisa lihat, bisa mati kesal. Mendesak untuk pindah ke saluran langsung Kim Jun. Ayah aneh, bahkan memaksa anak main game dengan kekerasan. Cari orang lain sebagai teman latihan, kamu akan mati, jangan berdalih lagi. Menurutku dia tidak layak jadi ayah. Lahir di keluarga mereka, sungguh malang besar. Setelah kamu tereliminasi, peluang menangku lebih besar. Pembawa acara Kim Jun. Sekarang ujian sudah selesai, kamu pindahkan gambarnya ke dia. Keluarga APA ini, rating sudah turun ke peringkat ketiga. Segera siarkan saluran langsung Kim Jun. Sudah hampir 1 jam berlalu. Semua orang juga ingin tahu hasil ujian Kim Jun. Pak Yo, saya sudah selesai. Kamu yakin mau mengumpulkan lebih awal? Yakin. Ini belum 1 jam. Ternyata semua jawaban benar. Benar atau tidak? Ujian seperti ini tidak sulit bagiku. Kalau tidak percaya, kalian bisa perlahan-lahan mencocokkan jawaban. Ambil jawaban yang benar, cocokkan. Benar, semuanya benar. Sekarang aku punya kualifikasi untuk mengikuti ujian nasional lebih awal, kan? Ini adalah soal dari kompetisi matematika internasional. Kamu benar-benar menjawab semuanya dengan benar, dan metode penyelesaian persamaannya sangat unik. Aku sangat mendukungmu untuk mengikuti ujian nasional lebih awal. Pak Yo, dia benar-benar punya kualifikasi. Kalau dia tidak punya kualifikasi, hampir tidak ada peserta ujian di seluruh negeri yang punya, yang bisa mengikuti ujian nasional, dan aku yakin, dia mungkin bisa masuk Universitas Qingbei. Benar, semuanya benar. Baik. Ya ampun, Kim Jun benar-benar bisa.
Menjawab semuanya dengan benar dalam waktu singkat, hebat sekali. Yang paling penting, Qin Jun mengerjakan soal-soal sulit. Dari kompetisi internasional, apakah dia benar-benar jenius? Aku kagum, benar-benar kagum. Mulai sekarang, apapun yang Qin Jun katakan, aku percaya. Anakku juga orang biasa, dia tidak serba bisa. Jangan terlalu memujinya, dia bisa jadi sombong. Kalau dia sombong, tidak ada yang akan menyalahkannya, karena dia memang punya modal seperti itu. Kalau aku punya anak seperti itu, mimpi pun aku bisa tertawa bangun, tidak menyangka anakku serba bisa. Kenapa tiba-tiba dia bisa melakukan semuanya? Bulin, Bu Cheng. Bagaimana pendapat kalian tentang ini? Kebetulan saja, kalau sebelumnya dia pernah melihat soal seperti itu, wajar kalau dia bisa menjawabnya. Anakmu pasti curang, teknologi sekarang sangat maju. Dia bahkan tidak tahu bagaimana menulisnya. Benar. Tidak mungkin ada IQ yang begitu tinggi. Ini sama sekali tidak masuk akal. Ini tidak mungkin. Ini siaran langsung nasional, tidak mungkin curang. Kalian tidak punya bukti, jangan sembarangan bicara di acara interaksi orang tua dan anak. Anakku tidak mungkin curang, Busu jangan marah. Aku percaya Qin Jun tidak mungkin curang. Baik. Pak Yo, ayo duduk. Teman-teman, mata pelajaran lain, fisika dan kimia juga bisa kan? Tentu, aku hampir bisa mendapatkan nilai sempurna. Baik, negara kita punya kebijakan, kamu tidak perlu mengikuti ujian nasional lebih awal. Kamu bisa langsung ujian dan masuk King Bei. Menjadi trainee negara kita, hanya ada 10 kuota setiap tahun. Maksudmu bisa disesuaikan. Dan menyiapkan soal ujian untukku? Benar, soal ujian untukmu sangat sulit. Tidak hanya mencakup semua mata pelajaran SMA, dan mungkin juga melampaui batas. Apakah kamu percaya diri? Ya, kapan ujiannya? Aku kasih waktu 1 bulan, cukup enggak? Setelah 1 bulan, akan ada tim ahli yang datang untuk mengawasi ujian. Nggak perlu 1 bulan. Kalau ada jadwal, besok bisa ujian. Serius? Kamu nggak perlu belajar lagi? Nggak perlu. Buku tentang ujian nasional, semuanya sudah aku baca. Di mana kamu pakai? Purpose taken. Kamu nggak perlu latihan soal? Nggak perlu. Tapi, aku sudah nonton banyak kuliah profesor di situs A. ITU masih masuk akal. Kalau aku membaca buku. Kamu sudah sehebat ini, berarti peserta lain harus mempertimbangkan kesedihan bakat mereka. Dia besok ujian, dia masih manusia nggak sih? Aduh, sebagai manusia, aku malu. Aku sudah berusaha seumur hidup, tapi masih kalah sama Qin Jun 1 jari. Aku umumkan dulu. Tingkat dukungan keluarga dalam interaksi orang tua anak. Keluarga Ibu Cheng dukungannya 6%. Keluarga Ibu Lin dukungannya 24%. Keluarga Ibu Su dukungannya 70%. Ya ampun, keluarga Ibu Su selalu unggul. Terima kasih semuanya, pemirsa. Sekarang waktunya pulang dan berkumpul. Besok hari terakhir. Siapa yang akan jadi juara? Mari kita tunggu. Ayo. Anakku, kayaknya mama kamu pulang. Cepat siap-siap. Jangan ketahuan. Kamu duluan. Ok. Mama, kamu pulang. Ini semua aku dan papa yang buat, makanan favoritmu. Mama, kamu capek ya? Wah, banyak sekali. Ayo makan. Kamu dan papa juga capek. Panggil papa. Nggak capek, ini sudah seharusnya. Mama kerja yang paling capek. Selamat ulang tahun, istriku. Selamat ulang tahun. Aku sayang kamu. Mama, aku juga sayang kamu. Haha. Ayo tiup lilin. Hahaha, anakku. Hehe. Selamat ulang tahun, Bu. Kalian diam-diam pakai uang keluarga untuk beli mobil dan rumah. Sayang, kamu nggak suka ya? Buang-buang uang. Sayang, aku tahu salahku. Aku nanti nggak akan nekat lagi. Yah, kamu bodoh. Nggak bisa lihat kalau ibu cuma bercanda. Dasar anak kurang ajar. Berani menjek aku. Bro, mulai sekarang, aku dan ayah jadi pelindungmu. Selama ini kamu sudah bekerja keras. Dasar anak ini, berani ambil kata-kataku ya. Mau bersaingnya? Sayang, ini istriku. Kamu tahu nggak sih? Hahaha. Bu, ini ibuku. Ini istriku. Ibuku, istriku.
Ini momen kebersamaan setiap keluarga. Keluarga Kim Jun memang hangat. Penuh kasih, bikin terharu. Iri deh sama suasana keluarga kayak gini, keluarga jadi teman. Suami dan anaknya juga penurut. Iya, keluarga lain cuma urusan sehari-hari. Nggak menarik. Suasana kayak gini apanya yang bagus? Cuma ayah dan anak main game. Kalau kecanduan, susah dikontrol, cuma hiburan aja. Nggak kayak keluarga kalian, ayah dan anak bisa berantem karena main game. Selanjutnya, kita pindah ke channel live kita. Kali ini, aku pasti akan bikin kesan baik buat penonton. Teman sekelas Kim Jun sudah dibawa ahli. Untuk ikut ujian, selanjutnya, kamera kita alihkan ke keluarga Ibu Lin. Nak, ayah kasih tahu rahasia. Kita lagi live nih kalau kita bisa dapat banyak perhatian, kita bisa juara. Hadiahnya 1.000 juta, jadi kamu harus kerja sama ya, oke? Banyak banget, bisa kasih aku 3.000 buat beli tablet nggak? Bisa dong, tapi kamu harus jaga rahasia. Jangan sampai ada yang tahu. Ya, nanti aku harus gimana? Kamu cuci kaki ayah, pijat ayah. Pokoknya kamu baik ke ayah ya, oke? Oke, ngerti. Nak, ayah kasih tahu rahasia. Kita lagi live nih kalau kita bisa dapat banyak perhatian, kita bisa juara. Hadiahnya 1.000 juta, jadi kamu harus kerja sama ya. Anak, apa yang kamu lakukan ini? Ayah, kamu sudah bekerja keras. Aku ingin mencuci kakimu. Anak baik, ayah yang salah sebelumnya. Tidak seharusnya marah padamu, tapi ayah hanya ingin yang terbaik untukmu. Semoga kamu sukses di masa depan. Anak baik. Kenapa kamu pakai air dingin? Kamu bodoh ya? Ayah, jangan ngomong sembarangan. Bukankah kamu bilang sedang live? Kamu bodoh. Kenapa kamu bilang? Aduh. Ini curang. Mama Lin melanggar aturan, langsung diskualifikasi. Bukan seperti ini, dengar penjelasanku, di sini. Pasti ada kesalahpahaman, aku mati ketawa. Ayah dan anak sama-sama membongkar diri. Inilah kasih sayang ayah dan anak. Aku kesal, keluarga ini curang, pikir orang lain. Tidak tahu ya? Orang seperti ini tidak pantas tampil di acara. Kelluer Darya Kara. Kelluer. Lihat kamu, bukan seperti ini, pasti ada kesalahpahaman, dengar penjelasanku. Pak Song, aku punya pertanyaan, sudut ini. Bukankah tidak ada kamera? Untuk siaran 360 derajat. Kami memasang perangkat siaran Mimi di sudut. Hanya saja dia tidak menyadarinya, pantas saja dia kena batunya. Pak Song, maaf, beri aku kesempatan lagi. Pasti aku ngomong dalam tidur, tidak sengaja ngomong. Terbongkar, tidak ada gunanya kamu membela diri. Tingkat dukungan keluarga kalian hanya 4%. Kalau aku jadi kamu, semakin lama berdiri di sini, semakin memalukan. Ini. Lepaskan aku tidak pergi. Lepaskan aku, baik, selanjutnya. Hanya 2 keluarga yang bersaing untuk juara. Kita alihkan kamera ke keluarga Kim Jun. Matematika, fisika, kimia, semuanya selesai. Bagaimana mungkin? Fisika benar semua, kimia juga benar, matematika juga nilai sempurna. Siswa Kim Jun, kamu benar-benar jenius fisika. Ini semua adalah soal-soal Swiss Olimpiade Internasional. Kamu berhasil memecahkan semuanya, kali ini masuk Sihua dan Peking. Kamu pasti bisa, di masa depan, kamu pasti akan menjadi pilar negara. Cepat lihat, tingkat dukungan keluarga Kim Jun. Menkepei, 90%. Juara bukan keluarga Mama Su lagi, tidak ada keraguan. Jura. Terima kasih, aku tidak terima. Belum lihat keluarga kami. Baik, mari kita lihat. Pergi, anak kecil, jangan main game, biar aku yang main. Aku juga mau main, biar aku main, aku butuh relaksasi. Kamu dulu kan gak main game? Jangan rebutan sama aku, dibilang itu. Kamu yang ajak aku main, sekarang aku suka main. Ayo. Lihat anak Kessel juga kecelaran. Keluarga Chengek saya ini tersingkir. Saya mungkin Ibu Su sebagai pemenangnya. Terima kasih, hadiahnya 10 juta. Selamat untuk Ibu Su, bagus. Sekarang kita berikan penghargaan untuk Ibu Su. Juara. Ini baru pantas. Memang sesuai harapan, ya ampun, acaranya cepat banget selesai. Agak berat hati nih. Aduh, aku nggak bisa lihat lagi. Anak kecil Kim Jun. Iya, nggak bisa lihat lagi.
Terima kasih atas dukungan teman-teman penonton. Tanpa dukungan kalian, aku nggak mungkin dapat penghargaan hari ini. Ibu Su, silakan sampaikan pidato kemenangan. Menurutmu, apa itu rumah? Menurutku, rumah itu ada kehangatannya. Ada cinta, ada rumah. Rumah yang sebenarnya adalah saling mendukung. Saling menghangatkan. Aku bersyukur bisa punya keluarga seperti ini. Terima kasih. Musim berikutnya.